Indonesia masih mempunyai waktu, masih ada waktu 3,5 tahun lagi bagi Pak Prabowo. Rakyat masih memberi harapan dan Pak Prabowo masih mempunyai kesempatan besar untuk mencatatkan namanya dalam sejarah. Tapi syaratnya sederhana. Pilih orang berdasarkan kapasitas. Dengarkan suara rakyat secara langsung, seperti suara saya saat ini. Dan jangan pernah menutup telinga terhadap kebenaran. Sebab jabatan boleh diberikan oleh politik, tetapi kepercayaan rakyat hanya bisa diperoleh oleh kerja yang nyata. Kekuasaan bisa membawa seseorang ke kursi presiden, tapi hanya kemampuan memilih orang-orang yang tepat yang bisa membawa bangsa melewati badai. Dan pengalaman perjalanan bangsa kita pernah menunjukkan itu. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu hal yang sering dilupakan orang ketika membahas kepemimpinan. Mereka sibuk melihat siapa presidennya, tapi lupa melihat siapa-siapa orang yang di belakang presiden itu. Seorang presiden, sehebat apapun, tidak mungkin bekerja sendiri. Dan pengalaman telah membuktikan itu. Saat Pak Jokowi memimpin Indonesia, beliau datang bukan sebagai ketua partai besar. Beliau tidak mengendalikan parlemen. Beliau bukan pemilik kekuatan politik besar. Bahkan berkali-kali posisinya digoyang dari dalam maupun luar kekuasaan. Namun anehnya, program-program besar tetap berjalan, hilirisasi berjalan, infrastruktur berjalan, investasi masuk, pandemi dilalui, ekonomi bertahan. Pertanyaannya, siapa yang membantu menjaga semua itu? Jawabannya adalah tim yang bekerja di belakang layar. Ada Sri Mulyani yang menjaga keuangan negara ketika dunia dihantam badai ekonomi. Ada Retno Marsudi yang membawa suara Indonesia dihormati dalam diplomasi internasional. Ada Mahfud MD yang sering berbicara tegas ketika banyak pejabat memilih diam. Dan ada Pak Basuki yang terlihat lebih banyak bekerja daripada berbicara. Dan ada satu nama yang hampir selalu muncul ketika persoalan besar harus diselesaikan. Luhut Binsar Panjaitan. Orang boleh tidak suka, tapi sulit membantah bahwa hampir setiap persoalan strategis yang dianggap sangat rumit pada akhirnya selalu melibatkan diri beliau. Karena itu banyak orang menyebut Luhut Binsar Panjaitan sebagai mesin penyelesaian masalah di era Pak Jokowi. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo? Disinilah letak perbedaannya. Pak Jokowi memulai dari posisi lemah secara politik, sedangkan Pak Prabowo memulai dari posisi politik kuat. Pak Jokowi tidak memiliki partai, Pak Prabowo memiliki partai, Pak Jokowi harus membangun pengaruh, sedangkan Pak Prabowo sudah memiliki pengaruh. Namun justru karena itulah tantangan Pak Prabowo justru menjadi lebih berat. Karena rakyat tidak lagi menunggu alasan, rakyat menunggu hasil. Dan ada satu pelajaran penting yang harus selalu dipertahankan, yaitu keberanian untuk mendengar. Pak Jokowi mempunyai satu kebiasaan
yang sering diremehkan. Beliau turun langsung ke lapangan. Beliau datang ke pasar. Beliau datang ke kampung. Beliau datang ke proyek. Beliau datang ke sawah. Beliau melihat sendiri dan beliau mendengar sendiri. Bahkan seringkali membuat pejabat daerah dan menteri kelabakan karena kunjungannya sulit ditebak. Akibatnya, informasi yang diterima Pak Jokowi bukan hanya berasal di atas meja. Beliau memiliki pembanding. Beliau punya data di lapangan. Beliau punya fakta yang dilihat melalui mata sendiri. Dan satu lagi yang jarang dibicarakan, Pak Jokowi tidak gengsi bertanya, tidak malu mendengar masukan, dan juga tidak merasa paling tahu. Ketika menghadapi persoalan besar, beliau membuka ruang diskusi, mendengar ekonom, mendengar menteri, mendengar ahli, dan juga mendengar pelaku usaha. Karena pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang selalu berbicara, tetapi pemimpin yang tahu kapan harusnya mendengar. Nah, disinilah harapan masyarakat Indonesia kepada Pak Prabowo. Jangan hanya mendengar suara-suara orang yang selalu mengatakan siap, siap laksanakan, dan jangan hanya mendengar laporan yang telah berkali-kali disaring, dan jangan hanya mendengar apa yang ingin didengar. Dengarkan juga suara yang berbeda. Dengarkan kegelisahan rakyat. Karena pengalaman menunjukkan banyak pemimpin besar jatuh bukan karena kurang dukungan, tapi karena terlalu banyak orang-orang di sekelilingnya yang takut berkata jujur. Indonesia masih mempunyai waktu, masih ada waktu 3,5 tahun lagi bagi Pak Prabowo. Rakyat masih memberi harapan, dan Pak Prabowo masih mempunyai kesempatan besar untuk mencatatkan namanya dalam sejarah. Tapi syaratnya sederhana. Pilih orang berdasarkan kapasitas. Dengarkan suara rakyat secara langsung, seperti suara saya saat ini. Dan jangan pernah menutup telinga terhadap kebenaran. Sebab jabatan boleh diberikan oleh politik, tetapi kepercayaan rakyat hanya bisa diperoleh oleh kerja yang nyata. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Pohon besar, akarnya kuat, tumbuh kokoh di tanah bertuah. Pemimpin hebat bukanlah yang paling hebat, melainkan yang mau mendengar dan menerima petuah. Saya Beni Budaya.